Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini apa kabarmu? Senang boleh menjumpai Bapak Ibu di hari yang baru ini. Dan saya berharap, saya terus berdoa kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja dan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara, kita percaya hari ini Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang menyertai, tidak akan pernah membiarkan meninggalkan kita. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersekutu, kita ambil waktu sejenak, kita mau dengar firman Tuhan dan kita renungkannya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kasih setiamu. Hari ini kami ada sebagaimana kami berada. Terpujilah Engkau yang telah mengantar kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur, dan Engkau yang sudah memberikan hari ini bagi setiap kami. Kami percaya berkat-Mu melimpah, penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Kami akan baca, renungkan firman-Mu, mengurapi kami, dan biarlah firman ini akan selalu menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Ibrani pasal 6 pada ayat 11. Kita akan lihat Ibrani pasalnya yang ke-6 pada ayatnya yang ke-11 dikatakan begini saudara ya. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Jadi saudaraku yang kekasih, di sini ditegaskan bahwa apa saudara? Ya. Kesungguhan hati dalam segala sesuatu. Amin. Keberhasilan seorang atlet mendapatkan gelar juara dalam sebuah event bukanlah sesuatu yang instan. Betul? Tapi buah dari kesungguhannya dalam berlatih, taat kepada instruksi pelatihnya. Betul? Tanpa kesungguhan, mustahil mereka berhasil. Bukan hanya di bidang olahraga, saudara ya. Tapi juga di segala bidang kehidupan ini, termasuk dalam hal kerohanian, juga dituntut kesungguhan. Kesungguhan hati. Jadi kesungguhan hati dalam mengerjakan segala sesuatu adalah faktor penting dalam menentukan keberhasilan. Betul? Sebagus apapun suatu teori atau secemerlang apapun ide seseorang, jika tidak disertai oleh tindakan yang serius atau sungguh-sungguh, akan menghasilkan yang biasa-biasa dan tidak maksimal. Bagaimana dengan saudara? Firman Tuhan berkata, "Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku." Amsal 8 ayat 17. Bersungguh-sungguh artinya melakukan sesuatu dengan segenap hati, pikiran, tenaga, dan kemampuan di dalam semangat dan rasa penuh tanggung jawab. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, sudahkah kita bersungguh-sungguh dalam segala hal? Ataukah selama ini kita belum bersungguh-sungguh? Kita melakukan segala sesuatu dengan asal-asalan saja, atau mungkin setengah-setengah saja, ya, setengah hati maksudnya ya, tidak bersemangat, ya. Mungkin juga sambil bersungut-sungut, ngedumel, ngomel, berkeluh kesah dan seterusnya. Ya, menggerutu itu saudara sepupunya semua itu. Seperti bangsa Israel
ketika berada di padang gurun, mereka bersungut-sungut, menggerutu, ya. Iya, saudara. Nah, ingat saudara, mereka yang tidak bersungguh-sungguh hati akhirnya, ya, seperti bangsa Israel, mati di padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian. Mereka tidak menikmati janji Tuhan sepenuhnya. Di Kolose pasalnya yang ketiga ayat 23 dikatakan begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Nah, bila kita ingin menikmati dan mengalami berkat-berkat Tuhan, kita pun harus bersungguh-sungguh dalam segala hal. Amin. Anugerah, karunia, talenta, dan potensi yang begitu besar dari Tuhan harus kita maksimalkan. Bagaimana hidup kita bisa berdampak dan menjadi berkat bagi dunia bila kita menghasilkan karya yang biasa-biasa saja? Itu sebabnya saudara, kita diingatkan pada hari ini dalam segala sesuatu, ya, yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan tidak suka orang yang tidak sungguh-sungguh. Tuhan tidak suka dengan orang yang suka ngedumel, yang suka bersungut-sungut, ya, yang suka berkeluh kesah, ya. Ini Tuhan tidak suka orang-orang seperti itu. Tapi Tuhan selalu suka pada orang yang bersemangat, ya. Tuhan suka pada orang yang melakukan segala pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Ada kesungguhan hati. Kalau itu terjadi, maka hasil yang kita capai pun akan menjadi sesuatu yang berdampak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan untuk dalam segala perkara kami harus bersungguh-sungguh. Apalagi yang berhubungan dengan hal-hal yang rohani, kami harus lebih bersungguh-sungguh. Karena itu kami bangga punya Allah di dalam Engkau yang mengasihi kami. Dan terima kasih Engkau telah antar kami di hari ini dengan berkat-Mu yang telah tersedia bagi kami semua. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada